Temu lagi di Hot Room. Pak Akmal, apa kelanjutan dari rapat pleno hari ini dan apa langkah berikutnya dari tim pencari fakta ini? Apakah bakal ada tersangka baru dan apakah 6 tersangka ini mau diapain berikutnya? Apa rekomendasinya sementara? Ya, kalau bicara rekomendasi, saya belum bisa menyampaikan rekomendasinya ini. Kita 2 hari ini akan menggelar rapat. Kemudian hari Jumat hasil rapat ini akan disampaikan kepada Pak Presiden Jokowi. Kemudian setelah itu akan diumumkan apa rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim. Sementara kesimpulan sementara walaupun ini belum mengikat, Anda melihat sebagai anggota tim pencari fakta bakal ada nggak tersangka baru? Kemungkinan akan ada dan itu bagian dari rekomendasi. Karena apa? Karena ini bagian dari tanggung jawab moral. Termasuk dari PSSI bakal ada tersangka dari pimpinan PSSI mengarah. Ya, tersangka bisa secara moral juga bisa, secara hukum pidana bisa, hukum perdata juga bisa masuk di sana. Ada potensi sana. Kalau tidak ada kemudian sanksi atau hukuman yang dijatuhkan, ini akan sangat berbahaya sekali. Jadi, buat kelanjutan sepak bola. kapan terakhir nanti rapat tim pencari fakta untuk membuat hasil rekomendasi? Kita dijadwalkan rapat 2 hari ini. Dari mulai sekarang ini sudah mulai jam 1 tadi sampai kemudian hari Kamis, malam Jumat paginya kita ketemu Presiden untuk menyampaikan hasil rekomendasi dan akan diumumkan ketika itu. Oh, jadi nanti akan dilaporkan ke Presiden dan akan diumumkan. Oke. Terima kasih Pak Akmal. Oke, sekarang Pak Rahim, kita akan sesi terakhir. Jadi apa kesimpulan perbaikan yang harus dilakukan, termasuk juga penanganan yang sekarang, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama begini. Kita nggak usah lah sekarang ini cari si A, si B, si C, salah semuanya nggak ada mau bertanggung jawab hari. Ya. Kita cari solusinya lah. Yaitu? Ya, apa yang diminta FIFA dilakukan dengan penuh tanggung jawab lah. Oke, apa yang dilakukan FIFA dilakukan penuh tanggung jawab itu aja. Ya, dan disiplin. Dan disiplin. Sebetulnya cuma satu aja Pak. Ya. Disiplin. Semua pihak, apakah PSSI atau Liga atau kepala panitia pelaksana maupun supporter. Itu yang perlu dipegang untuk kemajuan persepak bola. Disiplin ya Pak. Disiplin. Oke. Pak Dali, apa yang harus dilakukan untuk kemajuan sepak bola dan apa yang masih harus dilakukan untuk kasus Kanjuruhan ini? Oke. Apa yang belum dilakukan? Pertama, FIFA sudah membuat yang namanya statuta. Ya. Dan Indonesia termasuk negara pertama di Asia yang mengadopsi itu. Kebetulan saya ketua panitianya waktu itu. Oke. Nah, itu satu. Ikutin dong apa yang tertera di statuta. Jangan statutanya ditaruh di lemari, nggak pernah dibaca. Itu tanggung jawab siapa untuk mengikuti? PSSI. PSSI lagi? Iya dong. Menurut Anda PSSI sekarang tidak melaksanakan itu? Begini ya. Nggak, jawab dulu. Menurut Anda ketua PSSI sekarang tidak melaksanakan statuta itu? Sama sekali tidak. Tidak melaksanakan tugasnya? Tidak. Menurut Anda sebaiknya ketua PSSI sekarang harus mundur aja? Ya kalau tidak punya kemampuan ya jangan. Selain mundur sebagai ketua PSSI, menurut Anda juga sudah pantas jadi juga tanggung jawab perdata dan pidana tersangka? 130 orang meninggal. 130 orang meninggal, jadi menurut Anda sebagai mantan pengurus FIFA, ketua PSSI sudah selayaknya juga ikut diminta pertanggungjawaban secara pidana? Yes or no? Yes. Thank you. Harusnya beliau punya empati. Ya. Satu. Yang kedua, saya akan katakan, seorang pimpinan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan anak buahnya atau gagal dilakukan anak buahnya. Dan juga gagal oleh PSSI karena tidak melaksanakan peraturan FIFA. Iya itu, tidak mengikuti aturan yang ada. Ya. Apa masukan Bapak untuk kemajuan sepak bola selain peraturan FIFA tadi? Pertama, ikutin aturan statu yang sudah ada dari FIFA. Ikutin aturan FIFA. Kedua, kita harus partisipasi di Badan Sepak Bola Internasional. Berpartisipasi di? Umpamanya di AFC, di FIFA. Kita tuh negara terbesar penduduk nomor 3 di Asia loh. Ya, terus? Masa di sepak bola Asia aja kita nggak duduk? Yang namanya Filipina. Salah siapa itu nggak duduk? PSSI. PSSI lagi? Iya. Nggak begini Pak. PSSI itu harus berani go internasional. Go internasional. Pengurusnya. Harus berani go internasional. Iya, karena apa? Aturan dibuat di badan-badan sepak bola internasional. Jangan-jangan mereka bisa bahasa Inggris nggak, Pak? Masalahnya itu. Oh, masalahnya itu. Jadi Bapak mengakui pengurus PSSI nggak bisa bahasa Inggris? Begini ya, saya dengan Sepp Blatter itu kalau bicara bahasa Itali karena saya bisa bahasa Itali. Oh begitu? Iya, jadi suruh ngikutin aturan aja kok susah sih. Begitu? Iya. Aturan itu dibuat bukan untuk dipajangin, untuk diikuti.
Semua masalah sepak bola ada dalam aturan itu. Tinggal buka Google aja. Kalau ada itu di situ kok. diikutin akan terjadi kemajuan di persepak bola dan termasuk dari karena keamanan. itu kan FIFA ini anggotanya 211 negara loh. Ya. Lebih besar dari PBB. Terima kasih Pak Pangeran. Jadi apa saran Anda untuk kemajuan persepak bolaan kita ini? Tiap beberapa tahun sekali kita duduk seperti ini diskusi dan kita teriakan selamatkan sepak bola Indonesia. Tiap berapa tahun sekali? Ya. Kita ganti ketua umum, kita ganti kepengurusan, prestasi nggak ada juga sebenarnya. Nggak ada prestasi. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Timnas senior kapan terakhir kali juara? SEA Games 91. Ya. Indonesia juara Piala Kemerdekaan 2008. Ya. Itu WO lawannya menolak melanjutkan pertandingan. Ya. Gitu. Habis itu kita nggak pernah di Asia Tenggara aja kita nggak pernah juara kok. Di Jadi AFF. ini kegagalan siapa ini? Makanya kita mau bilang selamatkan sepak bola Indonesia itu dari siapa? Saya merasa selamatkan dari PSSI. Gitu. Selamatkan dari PSSI. Iya, gitu. Karena otoritasnya, federasinya nggak pernah ada manfaat apa-apa gitu. Tidak apa? Tidak ada manfaat apa-apa. Tidak apa? Gitu. Tidak ada manfaat apa-apa. Prestasi nggak ada. Ya. Oke. Pembinaan juga saya rasa gitu-gitu aja. Ya. Dan sekarang memakan korban jiwa secara berkala loh. Ini bukan kejadian 1-2 kali. Ini Siapa tragedi yang sangat berwenang besar. untuk menyuruh mundur ke pengurus PSSI yang sekarang? Secara status saya yakin Pak Dali bisa menjelaskan. Siapa itu? Yang bisa menjelaskan ya FIFA sebenarnya. Yang menyuruh mundur yang Atau pengurus Exco sekarang. ya. Karena Gini gagal. ya, satu hal yang harus difahami, seluruh kejadian yang terjadi saat ini itu dimonitor oleh AFC dan juga FIFA. Tetapi keputusan akan jatuh datangnya dari rapat council yang segera akan diadakan. Akan diadakan. Akan diadakan. Jadi Nggak bakal mungkin. Indonesia bakal kena sanksi menurut perkiraan Anda. Kalau menurut pengalaman saya 8 tahun di FIFA, ya nggak ada pilihan lain. Oke, yang terakhir siapa yang berwenang untuk menyatakan semua pengurus PSSI harus mundur sekarang ini? Pertama, menurut saya Pak Pangeran adalah hati nurani. Satu, hati nurani. Hati nurani. Tahu diri lah, mundur Tahu lah kalau diri merasa kok. gagal gitu. Kalau Iya. punya kan, Mbak? Hah? Kalau punya. Kalau punya kan. Yang kedua secara hukum siapa? Secara hukum FIFA yang akan menjatuhkan. Kan menjatuhkan pengurus PSSI, FIFA Akan kan berwenang mengatakan dong. bahwa pengurus ini sudah tidak lagi dapat berfungsi. Yang ketiga anggota PSSI siapa? Pak, yang berhak di rapat umum Iya, PSSI? pemilik pemegang suara. Yaitu siapa? Voters yang 100 berapa itu jumlahnya. Oh, jadi para voter juga harus punya. Harus. Itu klub dan Asprof kan, Pak, berarti ya? Iya, harus voters. Jadi Anda menghimbau juga nggak agar para voter ini juga segera kalau- mengadakan rapat? Bapak-bapak voter, ibu-ibu voters, kalau mau sepak bola kita maju, ya bertindak dong. Kalau mau maju bapak-bapak voter PSSI, ya bertindak dong. Itulah rekomendasi himbauan dari Pak Dali Taher, mantan pengurus FIFA. Oke, kita akhiri diskusi kita hari ini. Kita masih menunggu bahwa ada kemungkinan bakal diperluas siapa yang bertanggung jawab, khususnya dari segi pidana, dan juga masih ada kemungkinan FIFA akan mengeluarkan sanksi yang kita tidak tahu kapan datangnya. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap jam 10 malam hanya yang hot-hot di Metro TV.